Selamat pagi, dosen pembimbing saya, Ibu Yulista Safia, SPD MA PhD. Saat ini saya ingin mempresentasikan proyek dari karakter building Pancasila. Saya Pamela Rama Emilia, eh, dengan membawakan judul Kesetaraan Gender di Lingkungan Perusahaan Swasta, Aktualisasi Nilai Pancasila, dan SDG kelima dalam budaya kerja. Dalam pembahasan ini saya akan bawa 5 topik, ya. Pertama adalah latar belakang masalah tentang kesetaraan gender, ketidaksetaraan gender di lingkungan kerja. Contohnya di perusahaan AIS tentang guru perempuan yang mengalami keguguran, kematian bayi karena tidak diberikan hak cuti, hamil dan kehamilan dan beban kerja yang terlalu tinggi. Latar belakangnya adalah pelanggaran hak maternitas dan budaya patriarki yang memarginalkan perempuan dengan mengopsikan perempuan sebagai opsi kedua. Ya, sorotannya adalah kurangnya pentingnya terhadap kesetaraan gender di lingkungan kerja. Padahal itu kan bisa memberikan hak adil dan perlindungan terhadap perempuan supaya bisa membangun pembangunannya inklusif. Butuh juga ditegakkan melalui perusahaan dan pemerintah serta masyarakat dari struktural, regulasi, edukasi hingga pengawasan. Sumbernya adalah di dalam ini tentang dilema buruh perempuan di Indonesia, dikutip oleh Ibu Nurwanda tahun 2004. Rumusan masalahnya adalah yang pertama adalah tantangan, yang kedua adalah bentuk diskriminasi, yang ketiga hambatan struktural dan kultural yang dialami perempuan, yang keempat adalah aktualisasi nilai terhadap sila kedua atau sila kelima, yang kelima adalah eh, peran perusahaan swasta dalam kontribusi pencapaian SDG kelima. Hasil temuan di lapangan adalah tantangan kesetaraan gender yang mempengaruhi kepantasan seorang perempuan dalam bekerja atau dalam arti kemampuan bisa bekerjanya. Sumbernya adalah Ibu Kamelia menceritakan di dalam sektor dalam pekerjaan dia, sektor maskulin sangat dinilai maksudnya di sektor maskulin sebel, dipertanyakan dalam perempuan dinilainya sebelum kompetensi. Kalau di dalam perbankan di menurut pendapat Pak Dodi di KB Bank itu sudah cukup baik karena perbankan itu lebih diutamakan profesionalitas. Dalam implementasi kebijakan udah ada dalam fasilitas cuti melahirkan dan ruang laktasi, tapi efektivitasnya belum bergantung belum sangat diapresiasi, sangat bergantung pada empati dan komitmen pimpinan. Menurut Ibu Indah Permata, kebijakan format tersedia, tetapi sikap pemimpin dan kesadaran individu menentukan kenyamanan kerja. Artinya, eh, memang kebijakan itu udah ada, tapi harus lebih diapresiasi oleh pemimpin. Dan menurut Pak Dodi, fasilitasnya sudah diatur dalam KB Bank, dari ruang stasi hingga fleksibilitas jam kerja. Lalu diskriminasi terselubung. Eh, Perempuan harus lebih membuktikan kompetensinya 2 kali lebih keras dibandingkan dengan laki-laki. Menurut Ibu Kamilia, memang perempuan di dalam perusahaannya memang harus berusaha lebih keras. Menurut Ibu Indah Permata, meskipun kesadaran setara, meski masih ada perilaku meremehkan seperti catcalling, jadikan bias tersembunyi. Lalu hambatan struktural dan kultural, kesulitan dalam hak maternitas, kesempatan promosi, dan perlindungan kerja. Menurut Pak Dodi, promosi cukup baik di dalam bank perbankan, tapi masih ada gap yang promosi yang belum terkadang masih bias. Lalu ada Ibu Fitriani Sari, pembagian kerja berdasarkan fisik dan minat pelanggan perlamar yang kadang membatasi ruang, artinya kualifikasi yang terlalu tinggi, yang membutuhkan pekerja laki-laki. Aktualisasi nilai Pancasila menjadi landasan kebijakan budaya kerja yang inklusif dari sila kedua dan sila kelima. Menurut semua sumber kami, menekankan pentingnya keadilan dan perlakuan setara yang sejalan dengan nilai Pancasila. Dalam kontribusi terhadap SDG, perusahaan swasta memiliki peran penting dalam penghapusan diskriminasi dan kebijakan yang konsisten monitoring dan evaluasi.
Sumber menurut semua sumber kami, masing-masing wawancara menyinggung pentingnya keadilan, kesetaraan, dan perlakuan manusiawi yang sejalan dengan nilai Pancasila dan SDG kelima. Solusi yang ditawarkan adalah penguatan kebijakan dalam aturan internal, transparansi, promosi, dan dukungan peran ganda perempuan. Lalu pelatihan dan kesetaraan gender tentang manajemen dan karyawan yang menganggap penting kesetaraan gender dan penerapannya di dalam budaya kerja. Monitoring lintas gender, membangun jejaring pembelajaran dan dukungan antara pemimpin laki-laki dan perempuan. Monitoring dan evaluasi adalah sistem audit terhadap kesempatan promosi, laporan diskriminasi agar diproses, dan rasio gender. Advokasi dan kolaborasi bisa bekerja sama dengan masyarakat sipil dan pemerintah untuk memperkuat regulasi dan implementasi di sektor swasta. Menurut refleksi pribadi saya terhadap wawancara saya sebelumnya yang berkaitan dengan kesetaraan gender, KBBIN telah diterapkan kebijakan dan praktik yang memastikan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam rekrutmen, promosi, dan pemberdayaan staf. Poin penting yang bisa saya tangkap di dalam BINUS yang terhubung dengan BINUS Graduate Attribute adalah adaptability, menyesuaikan gaya bertanya para narasumber agar menghormati beliau, critical dan creative thinking, memunculkan pertanyaan yang lebih mendalam, social awareness bisa berempati terhadap perspektif gender terhadap perusahaan bila terutama bila perempuan diuntungkan dalam peran kepemimpinan atau teknikal. Harapan saya untuk ke depan mungkin saya akan bisa membagi pertanyaan ke dalam 3 blok terbuka, inti, dan penutup dan memberikan jeda 5 detik untuk bisa mendengarkan penuh dan memastikan narasumber menjelaskan dengan lengkap. Lalu saya akan bertanya satu pertanyaan yang memancing data spesifik. Seperti bagaimana, Bapak bisa bagikan presentasi perempuan di pos-pos manajemen seperti itu. Lalu harapan saya terkait BINUS Graduate Action menurut adaptability supaya saya bisa menyesuaikan ritme wawancara. Kalau dalam big critical dan creative thinking, bisa supaya saya bisa menyusun pertanyaan lanjutan lebih tajam. Social awareness bisa supaya saya bisa memberikan peluang bagi Bapak wawancara saya lebih berempati dan inklusif, bukan tergesa-gesa. Yang bisa saya evaluasi adalah mungkin saya bisa mencatat dan berdiskusikan lagi dengan anggota tim tentang strategi komunikasi yang paling efektif wawancara berikutnya. Berikut adalah link drive wawancara saya. Terima kasih atas perhatiannya Ibu. Semoga saya dapat aplikasikan ini ke dalam pekerjaan saya dan dapat memenuhi nilai ujian karakter Pancasila. Terima kasih Ibu.